supaya besar juga ya. Jadi manakala nanti walaupun sekarang kalian merasa bukan, nanti di pertengahan ataupun pertengahan pembelajaran maupun praktik, manakala ada yang ibaratnya kalian pusing, bisa bilang ya, Bapak tidak memaksakan ya. Semangat semua ya. Kehadiran ya, Bapak ingin tahu kehadiran semua. Apakah ada yang tidak masuk semua? Semua. Yakin? Jumlah berapa di sini? 22 ya, 22. Baik ya. Bapak nanti jadi biar mempersingkat waktu semua hadir. Ya, biar masuk satu persatu. Ya. Semangat ya, kita dituntut untuk semangat, kita belajar olahraga ya, pemahaman secara intelektual maupun praktik harus disertai dengan rasa jiwa yang gembira ya, senang, semangat. Untuk itu Pak tes semangat kalian. Apakah masih semangat? Pagi masih pagi ini, siap ya? Tes. Bapak bilang salam olahraga, kalian harus jawab jaya, jaya, jaya 3 kali ya. Jam salam olahraga, jaya, jaya. Sekali lagi, salam olahraga. Sebelum ke materi inti, Bapak menanamkan, membiasakan tidak hanya mencoba ya, tidak hanya pembelajaran olahraga, yang lain juga seni budaya, GKS yang lain, kita harus menanamkan rasa jiwa nasionalisme kita ya terhadap bangsa kita ya. Dengan salah satu kita membiasakan sebelum pembelajaran menyanyikan lagu wajib ya, siap ya? Kita menyanyikan lagu wajib, kita pilih pada negeri ya. Ya, kita harus sama untuk menumbuhkan rasa kecintaan kita terhadap tanah air ya. Siap, 1, 2, 3. Ada beberapa banyak dari dasar sepak bola yang mungkin hanya diterangkan dalam pertemuan kali ini, hanya 2 saja ya, untuk yang lainnya mungkin nanti untuk pertemuan selanjutnya ya. Sebelum ke materi-materi secara rinci, secara detail ya, Bapak ingin tahu kemampuan awal kalian tentang pengetahuan permainan sepak bola ya. Coba Bapak ingin tahu pengertian sepak bola. Ada yang tahu? Ayo. Pengertian apa? Menendang bola. Menendang bola. Ada, bagus ya. Ada lagi? Ya, sebagai stimulus ya buat kalian biar berani jawab, Bapak kasih. Nah, ya. Barusan udah dapat 1. Ada lagi yang lebih spesifik, pengertian lebih spesifiknya. Tepuk tangan. Nih ya. Ada lagi lebih spesifik lagi apa pengertian atau definisi permainan sepak bola? Memasukkan bola ke lawan-lawan, betul tidak? Betul ya. Betul ini tujuannya. Dapat 1 ya. Tuh ya. Tepuk tangan lagi dong. Mau lihat nggak? Mau. Jawab ya. Tapi ada Bapak nggak punya 5, jadi sebagian dari ya pertemuan yang datang ya. Ajukan tangan yang bisa jawab selain dari menendang dan menahan. Ini kan lebih pakai kaki kan. Ada lagi dari yang lain dari luar kaki. Nah, ya. Nyelur. Ada lagi? Terus nanti. Menang bola menggunakan selain kaki. Tangan main enak ya. Bapak. Ada boleh ya. Tadi Bapak tenang ya. Nah, panjang stop warung Bapak tenang. Ya, itu ya. Lanjut ya, itu
yang kita pengetahuan awal kalian ya. Lebih tepatnya seperti itu. Ya. Berarti minimalnya secara keseluruhan kalian udah tahu kan membalnya naon ya. Sepak bola itu apa? Pengertian sepak bola pada umumnya seperti ini ya. Bisa kalian pahami ataupun kandungan istilahnya ya. Pengertian sepak bola di sini adalah permainan yang merupakan permainan yang dimainkan oleh dua tim ya, dimainkan oleh 11 orang itu adalah dari jumlah satu tim ya. Jadi manakala ada di lapangan dua tim yang bertanding berarti jumlahnya 22 ya. Salah satu yang menarik dalam permainan ini adalah penguasaan bola seseorang ya saat melakukan dribbling ya. Bentuk teknik dasar dari menendang yaitu dribbling ya. Terus passing itu sama ya, istilah lain dari menendang ya, lebih kepada passing itu ngoper ya. Kalau menendang banyak asumsinya ya, menendang bisa shooting, menendang ya. Passing itu sama istilahnya menendang ya. Shooting ya, menggunakan kaki dengan istilah power yang sekencang-kencangnya ataupun diarahkan akurasi ke kawan-kawan ya itu. Lalu ada menurut Will Cooper ya pada Yusuf Kadir tahun 85-137 di sini menerangkan tidak ada cabang olahraga yang demikian kompleks seperti sepak bola. Jadi olahraga itu adalah sepak bola itu adalah olahraga yang ibaratnya bisa dikatakan paling kompleks itu paling lengkap ya, paling banyak kecabangan tekniknya ya, sehingga dapat bermain secara menarik ya, penguasaan bermacam-macam teknik ya, bermacam-macam teknik seperti tadi, tidak hanya menahan dan menendang ya, tapi juga menyundul ya, ada menyundul, ada menahan pakai dada. Maksud dari kompleksitas ini adalah cabang olahraga sepak bola ini adalah keseluruhannya anggota badan kita bisa digunakan, walaupun pada dasarnya ketika main bola apakah bisa menggunakan tangan tidak? Tidak ketika momen-momen tertentu ya, tapi bisa menggunakan tangan ketika bola ditangkap oleh kiper, ketika bola out kan dilempar oleh pemain. Jadi ada momen-momen tertentu yang membolehkan kita menggunakan tangan seperti itu ya. Terus juga paha juga bisa digunakan, bisa ya, bola boleh kepala dari dada, paha, betis, kaki itu semua bisa digunakan dengan teknik yang lebih spesifik kan itu. Tuh ya, lalu teknik dasar yang harus dikuasai dalam permainan sepak bola diantaranya yaitu tadi ya. Jadi salah satunya ataupun beberapa passing ya, atau menendang dan menghentikan bola. Ini yang akan kita bahas dalam pertemuan ini ya. Alhamdulillah cuaca ya udah reda hujan ya, nanti kita praktik bisa di lapangan ya. Teknik dasar menendang bola di sini lebih kepada kita mulai kepada teknik-tekniknya yang akan kita sampaikan. Khusus untuk kaki bagian dalam, perkenaan kaki ke bola harus berada di tengah-tengah ya. Ini tengah-tengah bola ya. Tujuannya apa? Ada yang bisa jelaskan? Nah, intinya itu ya, seperti yang dikatakan tadi. Kalau misalkan kan tujuan kita kan memudahkan kawan kita untuk menerima bola ya. Jadi manakala kalau kita ngambilnya dari bawah, secara ilmu fisika pun pasti bakal keangkat, kacongkel, bolanya kan tinggi mengapung. Sedangkan kawan kalian yang menerima agak sedikit susah. Jadi makanya perkenaan di tengah bola itu supaya aliran bolanya adalah datar ya, lurus datar menyusur di rumput ya. Jadi yang menahan lagi teman kita ya yang menerima enak ya. Jadi sekali itu tadi ya, seperti itu. Jadi dasar menahan bola ya, salah satunya ini bisa menggunakan paha. Jadi perkenaannya si lutut agak ditekuk ya. Tuh, jadi beberapa derajat ditekuk, jadi ulah lurus ya. Jangan juga terlalu naik. Kalau terlalu naik, otomatis pantulannya bakal jauh. Sedangkan menahan ataupun mengontrol bola kan tujuannya adalah supaya bola dikuasai oleh kita kan, supaya enak ya. Jadi tidak usah berlebihan dan tidak usah pakai tenaga itu kontrol paha ataupun menahan dengan paha. Cukup biarkan saja, tidak usah dilawan. Kalau dilawan bolanya mental ya. Tuh. Nah, ini menahan dengan dada ya. Rata-rata Bapak tidak bicara perempuan, kadang-kadang yang pria pun pemula kalau misalkan menahan mengontrol dengan dada pasti sedikitnya ada rasa takut. Iya, ini apa berat bolanya dada bisa kentol mah mual ya. Teknik dada ya, yaitu biasanya umpan-umpan bola
dari kawan yang lebih ke atas ya, lambung. Nggak mungkin kan kita bola atas ke kaki, nggak mungkin juga ke paha. Jadi sifatnya situasional, bagaimana datangnya bola, kemudian berarti pakai paha, kalau menyusul berarti pakai kaki ya, bagian dalam. Untuk dada ya lebih efektif ke bola atas ya kan. Terus, nah di sini Bapak akan menampilkan video ya sebagai pengalaman kalian menonton pertandingan sepak bola istilahnya yang profesional ya. Sambil mengamati, ini ada bahan buat tugas kalian ya, lembar kerja kalian dikerjakan. Ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Boleh sambil memperhatikan video, sambil bisa buka-buka materi kita. Tujuan dari pembelajaran yang Bapak sampaikan, yang mana di sini Bapak membahas KD-nya, yaitu kalian memahami permainan bola besar, ya, sederhana maupun tradisional, dalam hal ini sepak bola, dan mempraktikkan ya permainan bola besar, tradisional dan sederhana. Ya. Kita amati video ya, intinya menambah pengalaman kalian dalam melihat permainan. Boleh kita beli sok perempuan dulu, gampang banget aja, jalan. Jatuh. Rangkaian praktik ya, barusan kalian secara pengalaman sudah dilakukan. Minimalnya kalian mendekati teknik yang sesungguhnya ya, barusan sudah dilakukan. Minimal secara pengetahuan kalian mampu ya, pemahaman kalian bagaimana tekniknya. Begitupun dengan praktiknya, minimal kalian mendekati teknik yang benar ya. Ya di sini Bapak ingin menampilkan minimalnya tahu cara membunyikannya ya, ataupun alatnya itu kan dari apa ya. Ini adalah alat musik yang bernada ya, namun Bapak cuma memberikan beberapa contoh saja ya, intinya hanya memperkenalkan saja, tidak membunyikan secara lagu, secara not, tidak. Yang penting kalian punya pengalaman tentang alat musik ya, bawahnya ya. Jadi jangan semua bawa, paham semua? Tahu ya. Kita lanjut, ketemu lagi minggu depan. Bisa ditutup doang, Jupit. Satu siswa.